Nama saya Salsa Dwi Rahayu, NIM saya 238. Di sini saya akan menjelaskan profil pemilik usaha dan latar belakang. Yang pertama yaitu profil pemilik usaha. Nama pemilik dari usaha ini yaitu Bapak Dadong. Nama usahanya Bakso Dadong. Umur pemilik 40 tahun. Jenis usahanya bakso Malang. Alamatnya ada di Jalan Cibeber belakang Unjani. Selanjutnya latar belakang. Di era global saat ini, keadaan ekonomi Indonesia memang sangat memprihatinkan. Apalagi sejak krisis ekonomi melanda bangsa Indonesia. Kita sebagai warga negara yang kreatif, kita tidak boleh berputus asa ataupun pantang menyerah terhadap keadaan serba sulit ini. Kita harus berusaha, kreatif, inovatif, dan berani untuk mengambil sebuah keputusan. Untuk mendapatkan sebuah pekerjaan, kita harus berusaha semaksimal mungkin. Salah satu usaha yang dapat mengurangi pengangguran, yaitu dengan kita berwirausaha. Dengan kita berwirausaha, kita dapat belajar mandiri, serta dapat memaknai apa arti kehidupan. Contohnya, usaha bakso Dadong ini. Sekarang siapa sih yang gak suka bakso? Bakso merupakan salah satu makanan terfavorit masyarakat Indonesia yang harganya pun relatif murah. Hampir di setiap daerah sekarang sudah terdapat warung bakso. Meskipun begitu, bukan berarti kita tidak memberikan inovasi kepada produk bakso yang akan kita jual. Bakso Dadong ini memberikan inovasi kepada produknya untuk menarik para pelanggannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian proses costing. Proses costing ialah metode pengumpulan biaya produksi yang digunakan oleh perusahaan secara massal. Dalam hal ini, usaha Bakso Dadong menggunakan metode proses costing karena mengolah produknya secara massal atau terus-menerus setiap harinya. Lalu, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian biaya produksi. Biaya produksi diartikan sebagai akumulasi biaya yang dibutuhkan dalam proses produksi, yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Biaya produksi juga diartikan sebagai ongkos produksi yang dikorbankan oleh suatu perusahaan dalam menghasilkan suatu barang atau produk sampai barang tersebut masuk ke dalam pasar untuk dijual. Pengertian harga jual produk. Harga jual produk merupakan harga yang harus dibayarkan oleh konsumen untuk mendapatkan produk atau barang yang diinginkan atau yang akan dibeli. Harga jual produk ini ditentukan oleh produsen berdasarkan harga pokok produk per unit ditambah dengan keuntungan yang diinginkan. Selanjutnya laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan oleh suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban suatu perusahaan sehingga menghasilkan laba atau rugi. Dikatakan laba atau untung karena pendapatan lebih besar dari pengeluaran. Dikatakan rugi karena pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Selanjutnya yaitu ada karakteristik dari proses costing. Yang pertama, produk yang dihasilkan merupakan produk standar. Lalu yang keduanya, produk yang dihasilkan dari bulan ke bulan adalah sama. Lalu yang terakhir ada kegiatan produksi dimulai dengan diterbitkannya perintah produksi yang berisi rencana produksi produk standar untuk jangka waktu tertentu. Selanjutnya ada manfaat informasi HPP pada proses costing. Yang pertama, kita dapat menentukan harga jual produk. Lalu kita juga dapat memantau realisasi biaya dan menghitung laba atau rugi dari periodik. Lalu kita juga dapat menghitung HP persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang akan disajikan dalam neraca. Diketahui, usaha Dadong memproduksi bakso secara massal atau terus-menerus dengan bahan baku setiap harinya 2 kg daging sapi, 2 kg tepung kanji, dan bahan lainnya, dan menghasilkan 60 porsi per harinya. Total per bulannya, yaitu usaha Bak Dadong memproduksi dengan bahan baku daging sapi 60 kg dan tepung kanji 60 kg, dengan biaya bahan baku mencapai 12.420.000 sudah termasuk biaya angkut, dan biaya tenaga kerjanya 3 juta, dan biaya overhead pabriknya mencapai 7.023.000, dan biaya komersialnya sebesar 500.000, dan menghasilkan produk sebanyak 1.800 porsi seperti data yang tertera sebagai berikut. Selanjutnya itu ada biaya bahan baku. Yang pertama, daging sapi. Kuantitinya 60 kg, harga bahan bakunya 10.800.000, alokasi biaya angkutnya 450.000, dan harga pokok bahan bakunya 11.250.000.
11.250.000 ini hasil dari 60 kg ditambah 10.800.000 ditambah 450.000. Jadi hasilnya 11.250.000. Yang kedua, tepung kanji. Kuantitinya 60 kg, harga bahan bakunya 720.000, alokasi biaya angkutnya 450.000, dan harga pokok bahan bakunya 1.170.000. 1.170.000 ini hasil dari 60 kg ditambah 720.000 ditambah 450.000, jadi hasilnya 1.170.000. Jadi untuk jumlah harga bahan baku keseluruhan ada 11.520.000, alokasi biaya angkutnya jumlahnya 900.000, dan jumlah harga pokok bahan bakunya 12.420.000. Selanjutnya biaya tenaga kerja. Karyawan di Bakso Dadong ini setiap harinya bekerja selama 10 jam. Jadi per porsinya 1.666,66, per jamnya 10.000, per harinya 100.000, dan per bulannya 3 juta. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang biaya overhead pabrik. Yang pertama, untuk jenis biayanya ada bahan penolong, termasuk ke dalam biaya variabel dengan jumlah 5.613.000. Yang kedua, ada beban listrik, termasuk ke dalam biaya variabel dengan jumlah 150.000. Yang ketiga, ada biaya bahan bakar atau gas, termasuk ke dalam biaya variabel dengan jumlah 600.000. Dan yang keempat, ada biaya penyusutan, termasuk ke dalam biaya tetap dengan jumlah 375.000. Dan yang terakhir, ada biaya penolong, termasuk ke dalam biaya tetap dengan jumlah 285.000. Lalu ada jumlah keseluruhan dari biaya variabel, yaitu sebesar 6.363.000. Dan untuk jumlah keseluruhan dari biaya tetap ada 660.000, sehingga jumlah total dari biaya variabel dan biaya tetap semuanya ada 7.023.000. Selanjutnya di sini saya akan menghitung laporan biaya produksi, harga pokok yang ditransfer ke gudang produk jadi, dan harga pokok produk dalam proses menurut metode proses costing. Pak Dadong memasukkan bahan baku ke dalam proses sebesar 60 kg, dan produk yang selesai ditransfer ke gudang produk jadi itu 50 kg, dan sisanya produk dalam proses 10 kg dengan tingkat penyelesaian biaya bahan baku 100%, biaya tenaga kerja 20%, dan biaya overhead pabrik 20%. Dan biaya produksi selama periode bersangkutan, biaya untuk bahan baku sebesar 12.420 itu sudah termasuk dengan biaya angkutnya. Lalu untuk biaya tenaga kerja sebesar 3 juta dan biaya overhead pabrik 7.023.000. Yang paling penting di sini yaitu menghitung unit ekuivalensinya. Nah, di sini juga kami akan memasukkan elemen-elemen biayanya. Yang pertama ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Yang pertama ada biaya bahan baku. Biaya bahan baku itu selama periode ini 12.420. Nah, 12.420 ini menghasilkan 50 kg produk jadi, 10 kg produk dalam proses dengan tingkat penyelesaian 100%. Maka unit ekuivalensi untuk biaya bahan baku ini 50 ditambah 10 dikali 100% hasilnya 60 kg. Jadi biaya bahan baku sebesar 12.420.000 itu digunakan untuk menyelesaikan 60 kg. Harga per kilogramnya yaitu 207.000, diperoleh dari 12.420 dibagi dengan 60 kg. Nah, biaya tenaga kerja sebesar 3 juta dengan menghasilkan 50 kg produk jadi, 10 kg produk dalam proses dengan tingkat penyelesaian 20%. Jadi unit ekuivalensinya untuk biaya tenaga kerja yaitu 50 ditambah 10 dikali 20% hasilnya 52 kg. Jadi 3 juta itu digunakan untuk menyelesaikan 52 kg. Harga per kilogramnya 57.000 sekian, diperoleh dari 3 juta dibagi dengan 52 kg. Lalu untuk biaya overhead pabrik 7.023.000, menghasilkan 50 kg produk jadi, 10 kg produk dalam proses dengan tingkat penyelesaian 20%. Maka unit ekuivalensi untuk biaya overhead pabrik 50 ditambah 20 dikali 20%, hasilnya 52 kg. Jadi biaya overhead pabrik 7.023.000 itu digunakan untuk menyelesaikan 52 kg. Jadi biaya harga per kilogramnya 135.000 sekian. Jadi total harga per kilogramnya sebesar 399.750, dan untuk biaya produksinya 22.443.000. Di sini juga saya akan menghitung harga pokok yang ditransfer ke gudang produk jadi. Caranya 50 dikali 399.000 sekian. 50 itu merupakan produk selesai yang ditransfer ke produk jadi. Maka hasilnya 19 juta sekian.
Lalu di sini juga saya akan menghitung harga pokok untuk produk dalam proses. Yang pertama untuk bahan baku. 10 dikali 100%. 10 itu produk dalam proses dengan tingkat penyelesaian 100%, maka dikalikan dengan harga per kilogramnya. Jadi 10 dikali 100% dikali 207.000. Maka hasilnya 2.070.000 untuk biaya bahan baku. Nah, selanjutnya untuk biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja untuk produk dalam prosesnya 10 dikali dengan tingkat penyelesaiannya 20% dikalikan dengan harga per kilogram untuk biaya tenaga kerja. Lalu hasilnya 115.000 sekian. Lalu biaya overhead pabrik dengan produk dalam prosesnya 10 dikali dengan tingkat penyelesaiannya 20% dikalikan dengan harga per kilogramnya. Jadi hasilnya 270 sekian. Lalu untuk harga pokok dalam proses dijumlahkan antara biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik, maka hasilnya 2.455.000. Lalu selanjutnya saya akan melakukan pembuktian dengan cara total biaya produksi harus sama dengan total harga pokok produk jadi ditambah dengan total harga pokok dalam proses. Total biaya produksinya yaitu 22.443.000. Dan total harga pokok produk jadinya 19 juta sekian ditambahkan dengan total harga pokok dalam prosesnya sebesar 2.455.500. Maka hasilnya sama yaitu 22.443.000. Selanjutnya saya akan menghitung laporan laba rugi. Laba rugi itu dihitung dari penjualan dikurangi biaya produksi. Penjualannya itu 30.600.000 dikurangi 22.443.000. Jadi laba kotornya itu 8.157.000. Dikurangi lagi dengan biaya komersial sebesar 500.000. Jadi laba bersihnya itu 7.657.000. Selanjutnya menghitung penjualan yang diperoleh dari harga jual per unit dikali jumlah porsi yang dihasilkan. Harga jual per unitnya itu 17.000 dan jumlah porsi yang dihasilkannya itu 1.800 porsi. Jadi 17.000 dikali 1.800 porsi menjadi 30.600.000. Jadi penghasilan yang didapat per harinya itu 30.600.000 dibagi 30 hari. Jadi penghasilan per harinya itu 1.020.000. B. Laporan harga jual produk per unit. Sebelum menghitung harga jual produk per unitnya, maka terlebih dahulu menghitung HPP per unitnya dulu. Yang pertama itu HPP per unit. Rumusnya HPP per satuan sama dengan biaya produksi dibagi jumlah yang dihasilkan per bulannya. Di sini biaya produksinya yaitu 22.443.000 dibagi jumlah yang dihasilkannya 1.800 porsi sama dengan 12.468,3 rupiah. Yang kedua itu harga jual produk per unit. Rumusnya harga jual sama dengan HPP per satuan ditambah laba yang diinginkan. Kan tadi HPP-nya udah ketemu, yaitu 12.468,3 rupiah ditambah 4.531,67 itu dari laba yang diinginkan si penjualnya. 12.468 ditambah 4.531 sama dengan 17.000 rupiah. Kesimpulannya, dengan demikian kita dapat mengetahui berapa biayanya menurut metode proses costing, harga jual per unitnya, dan juga laba rugi dari bakso dagdong ini.